Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, Quran Surat 1 Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang. Oleh karena Al-Fatihah satu surat yang menjadi rukun atau tiang sembahyang, baik sembahyang fardu yang 5 waktu ataupun sekalian sembahyang yang sunat dan nawafil, maka dalam hal ini tidaklah cukup kalau kita hanya sekedar menafsirkan arti Al-Fatihah, melainkan kita perlengkap lagi dengan hukum atau ketentuan syariat berkenaan dengan Al-Fatihah. Segala sembahyang tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tersebut dalam hadis-hadis, dan hendaklah dibaca pada tiap-tiap rakaat karena hadis 1. An Ubadah bin Samit anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah ada sembahyang atau tidak sah sembahyang bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Berikutnya yang kedua, la tujzi'u salatul liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan pada lafaz yang lain, tidaklah memadai sembahyang bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan beliau berkata bahwa isnad hadis ini sahih. Yang ketiga, la tuqbalu salatul la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidaklah diterima sembahyang kalau tidak dibaca padanya Ummul Qur'an. Dirawikan oleh Imam Ahmad. Dengan hadis-hadis ini dan beberapa hadis lain yang sama bunyinya, sependapatlah sebagian besar ulama fikih bahwa tidak sah sembahyang selain daripada membaca Al-Fatihah, walaupun surat yang sama yang kita baca. Demikianlah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama sejak dari sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada tabi'in dan yang sesudahnya. Oleh sebab itu, baik imam atau makmum wajiblah semuanya membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang. An Abi Qatadah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab. Ini yang keempat. Dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tiap-tiap rakaat membaca Fatihatil Kitab. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Selain dari itu, sunnah pula membaca Al-Fatihah itu diiringkan pula dengan surat-surat yang mudah dibaca dan hafal oleh yang bersangkutan. Karena ada hadis, ini yang kelima, amarona an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Dia menyuruh kita supaya membaca Al-Fatihah dan mana-mana yang mudah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Ibnu Sayyidin Nas, isnad hadis ini sahih dan rijalnya semua dapat dipercaya. Mengiringi Al-Fatihah dengan surat-surat yang mudah itu ialah pada sembahyang subuh dan 2 rakaat permulaan dari sembahyang yang lain dan pada sembahyang Jumat. Kalau imam sedang membaca dengan jahar, hendaklah makmum berdiam diri dan mendengarkan dengan baik. Yang boleh dibaca makmum sedang imam membaca hanyalah Al-Fatihah saja, supaya bacaan imam jangan terganggu. An Ubadata qala sallallahu alaihi wasallam as-subha fathaqulat alaihi al-qira'atu falamman sarafa
qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Qala qulna ya Rasulullah i wallahi. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ini yang keenam. Daripada Ubadah, berkata dia bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang subuh, maka memberati kepadanya bacaan. Maka tatkala sembahyang telah selesai, berkatalah beliau, saya perhatikan kamu membaca di belakang imam kamu. Berkata Ubadah, kami jawab, ya Rasulullah, memang kami membaca wallah. Lalu berkatalah beliau, jangan kamu lakukan itu kecuali dengan Ummul Quran, karena sesungguhnya tidaklah sah sembahyang bagi barang siapa yang tidak membacanya. Hadis ini dirawikan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang ketujuh, dan sebuah hadis lagi dari Ubadah dengan lafaz yang lain, la yaqra'anna ahadun minkum syai'an minal qur'ani idza jahartu bil qira'ati illa bi ummil qur'an. Dari Ubadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sekali-kali jangan seorang pun di antara kamu membaca sesuatu dari Al-Quran apabila aku menjahar, kecuali dengan Ummul Quran. Hadis dirawikan oleh Ad-Daruqutni. Dan ada lagi beberapa hadis yang lain yang bersamaan maknanya, yaitu kalau imam menjahar, yang boleh dibaca oleh makmum di belakang imam yang menjahar itu hanyalah Al-Fatihah saja, tetapi tidak boleh dengan suara keras, supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Sungguh pun demikian, ada juga perselisihan ijtihad di antara ulama-ulama fiqih tentang membaca di belakang imam yang sedang menjahar itu. Kata setengah ahli ijtihad, kalau imam membaca jahar, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan, sehingga Al-Fatihah pun cukuplah bacaan imam itu saja didengarkan. Mereka berpegang pada sebuah hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza qara'a fa'ansitu. Ini yang kedelapan, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya imam itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah bertakbir, hendaklah kamu takbir pula, dan apabila dia membaca, maka hendaklah kamu berdiam diri. Hadis dirawikan oleh yang berlima kecuali Tirmidzi, dan berkata Muslim, hadis ini sahih. Dan mereka kuatkan pula dengan ayat 204 daripada surat 7 Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca orang Al-Quran, maka dengarkanlah olehmu akan dia dan berdiam dirilah, supaya kamu diberi rahmat. Al-A'raf ayat 204. Maka buah ijtihad dari golongan yang kedua ini, meskipun dihormati juga golongan yang pertama, tetapi tidaklah dapat menggoyahkan pendirian mereka, bahwa walaupun imam membaca jahar, namun makmum masih wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sebab kata mereka, baik hadis yang dirawikan Abu Hurairah tersebut ataupun ayat dari akhir surat Al-A'raf itu ialah perintah yang am, sedang hadis
Ubadah dan hadis-hadis yang lain itu ialah khas. Maka menurut ilmu usul, dalam hal yang seperti ini ada undang-undangnya, yaitu bina'ul 'ami 'alal khassi wajibun. Membinakan yang am atas yang khas adalah wajib. Jadi kalau kita nyatakan secara lebih mudah difahami ialah isi ayat surat Al-A'raf ialah memerintahkan kita mendengar dan berdiam diri ketika Al-Quran dibaca orang. Itu am atau umum di mana saja, kecuali seketika menjadi makmum di belakang imam yang menjahar. Maka pada waktu itu diperintah mendengar dan berdiam diri itu tidak berlaku lagi. Sebab Nabi telah mengatakan bahwa tidak sah sembahyang barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia mendengarkan bacaan imam saja dan berdiam diri, padahal dia disuruh membaca sendiri di saat itu, tidaklah sah sembahyangnya. Hadis Abu Hurairah pun umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri. Apabila imam telah membaca, ini pun umum, maka dikecualikanlah dia oleh hadis Ubadah tadi, yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apapun juga kecuali Al-Fatihah. Datang pula sebuah hadis dari Anas bin Malik, dirawikan oleh Ibnu Hibban, demikian bunyinya. Ini hadis yang ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataqra'una fi salatikum khalfal imami wal imamu yaqra' fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu membaca di dalam sembahyang yang kamu di belakang imam, padahal imam sedang membaca? Jangan begitu, tetapi hendaklah membaca tiap seorang kamu akan Fatihatul Kitab di dalam dirinya. Artinya baca dengan tidak keras-keras. Oleh sebab itu, maka golongan pertama tadi menjalankanlah kedua maksud ini, yaitu mereka menetapkan membaca Al-Fatihah di belakang imam yang menjahar, tetapi tidak boleh keras, supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Dan apabila telah selesai membaca Al-Fatihah, mereka pun menjalankan maksud hadis, yaitu berdiam diri mendengarkan segala bacaan imam yang lain. Masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, yang kalau ada orang yang berhenti sama sekali membaca Al-Fatihah karena berpegang pada hadis Abu Hurairah dan ayat 204 surat Al-A'raf tadi, pegangannya ialah semata-mata ijtihad, hendaklah dihormati. Adapun penulis tafsir ini, kalau orang bertanya, manakah di antara kedua faham itu yang penulis merasa puas hati memegangnya, maka penulis menjawab, aku memegang faham yang pertama, yaitu walaupun imam menjaharkan bacaannya, namun sebagai makmum, penulis tetap membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Karena payah penulis hendak menyampingkan hadis yang terang tadi, yaitu tidak sah sembahyang barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun waktu membacanya itu, apakah seketika imam berdiri sejenak atau seketika dia membaca? Maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat boleh didengarkan imam itu terlebih dahulu membaca Al-Fatihah, dan dianjurkan supaya imam berhenti sejenak memberi kesempatan kepada makmum supaya mereka membaca Al-Fatihah pula. Tetapi kalau imam itu tidak berhenti sejenak, melainkan terus saja membaca ayat atau surat-surat yang mudah sehabis membaca Al-Fatihah, maka sehabis imam itu membaca Al-Fatihah, terus pula lah si makmum membaca Al-Fatihah, sedang imam itu membaca surat. Dan sehabis membaca Al-Fatihah itu, hendaklah si makmum berdiam diri mendengarkan apa yang dibaca imam sampai selesai.